seputar tentang zakat fitrah. Saya Imam Sya'duddin bin Kiai Haji Ahmad Samiun Tamsir. Mudiru Ribat Al-Burhani, Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Minggir Larangan Candi Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah, wabil khusus para pemirsa rahimakumullah. Kita akan bahas bersama ya tentang zakat fitrah. Saya ambil dari beberapa kitab yang muktabar yang sudah biasa dibaca oleh teman-teman di pondok pesantren ini ya. Syarat-syarat wajib zakat fitrah: yang pertama, dia seorang muslim yang menemui satu waktu dari bulan Ramadan dan satu waktu dari bulan Syawal, walaupun hanya sedikit. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai contoh, ada bayi sekarang ya, Ramadan sekarang 1443 Hijriah, 2022 Masehi. Umpama ada bayi terlahir itu di akhir Ramadan, kira-kira jam 5:25, terus maghribe setengah 6, umpama setengah 6. Setelah maghrib jarak 5 menit meninggal, maka bayi itu sudah wajib dizakati. Karena bayi itu berarti menangi akhir Ramadan dan menangi Syawal. Begitu juga orang sakit, taruh kata orang sepuh, walaupun orang meninggal tidak menunggu sepuh dan tidak menunggu sakit itu ya. Beliau meninggal dunia itu diperkirakan sekitar mari maghrib meninggal. Berarti kan sebelum maghrib itu masih hidup. Iya, mohon maaf kaum muslimin, pergantian hari kita itu maghrib, hurubus syamsi, terbenamnya matahari. Orang sakit, beliau meninggal pas setelah adzan maghrib. Maka orang yang meninggal ini masih wajib dizakati. Ini yang dimaksud muslim yang menemui satu waktu dari bulan Ramadan dan satu waktu di bulan Syawal. Yang kedua, melebihi dari biaya hidupnya dan biaya hidup orang-orang yang wajib selama semalam sehari pada tanggal 1 Syawal. Ini saya balik memang. Tidak sehari semalam, tapi semalam sehari. Karena kita malam dulu baru harinya. Maksudnya begini, seorang muslim yang punya harta, coro semua dijual itu, untuk semalam dan sehari itu cukup untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya. Dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Contoh yang paling konkret saya sendiri, kaum muslimin. Saya mempunyai istri 1, anak 3, berarti 5.
Ya memang istrinya semoga satu sajalah. Ini berarti 5 orang. Maka perhitungan saya semalam dan sehari itu makan 3 kali lah taruh kata. Baju saya sudah punya dan lain sebagainya saya sudah punya. Maka kalau saya sekali makan itu 10.000, maka 5 orang itu kurang lebih 50.000. Kali 3 150.000. Kalau saya punya sepeda motor, punya sembarang kalit, ya saya pikir lek dijual lebih dari 150.000. Maka saya wajib untuk zakat fitrah. Karena ada kelebihan untuk nafkah diri saya dan nafkah orang-orang yang wajib saya tanggung dalam semalam, malam Syawal, dan sehari Syawal itu. Yang ketiga adalah melebihi dari biaya hidup, pembantu, dan fasilitas rumah. Yang keduanya layak bagi muzaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkembangan zaman ya, perkembangan zaman. Yang dulu mungkin tidak primer jadi primer. Contoh listrik. Zaman saya masih kecil, listrik itu ya ndak ada listrik, ndak masalah. Tapi sekarang ndak ada listrik, selesai sudah. Maka listrik itu sepertinya barang primer. Maka termasuk biaya listrik untuk semalam sehari. Bagi orang yang kaya, pembantu, itu adalah juga diperhitungkan sebelum dia mengeluarkan zakat fitrah. Pada prinsipnya kaum muslimin, insya Allah, kalaulah normal tidak sangat serius, maka saya pikir hampir semua orang wajib zakat fitrah. Sekali lagi, hampir semua orang wajib zakat fitrah. Yang keempat, ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat ulama yang melebihi hutangnya meskipun belum jatuh tempo. Demikian menurut pendapat Ibnul Hajar. Kaum muslimin, ada orang memang punya, tapi hutangnya banyak. Kalau dikruskan, itu hartanya habis. Maka orang itu tidak wajib zakat fitrah menurut Ibnul Hajar. Sementara menurut Ar-Romli, hutang yang belum jatuh tempo tidak dapat menghambat kewajiban zakat meskipun nominalnya sampai menghabiskan harta yang dimiliki. Tapi kalau menurut Imam Ar-Romli, kalau belum jatuh tempo ya lanjut, tetap wajib zakat fitrah. Lah ini ya kita harus arif bijaksana untuk mensikapi ini ya. Kaum muslimin, dasar yang saya ambil ini insya Allah hampir semua sudah biasa membaca adalah di Fathul Mu'in. Ini ya cetakannya macam-macam, tapi yang di kitab saya itu halaman 190 sampai 194. Kifayatul Akhyar juz 1 halaman 192 sampai 193. Taqriratus Sadidah halaman 419. Syarah Yakutun Nafis halaman 283. Ini kitab-kitab yang sudah sangat biasa kita baca bersama ini insya Allah. Tinggal monggo nanti tulis dalam kolom komentar kalau ada masukan untuk beberapa hal ini. Sebab-sebab wajib menanggung zakat fitrah orang lain. Di samping wajib, zakat fitrah itu luar biasa. Di samping wajib untuk diri sendiri seperti saya juga wajib menanggung orang-orang yang wajib saya nafkahi. Lah sebab-sebabnya apa? Orang-orang itu kok wajib saya tanggung? Wah ini kita akan bahas bersama. Satu, karena ada hubungan pernikahan. Maka wajib bagi seorang suami mengeluarkan zakat untuk istrinya. Nah itu ya, wajib itu. Yang kedua, adanya hubungan kekerabatan. Wajib bagi seorang tua mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya yang belum akil baligh atau gila. Ini wajib dikeluarkan.
Karena mohon maaf, kalau dia gila, maka dia tidak berhak untuk mentasarufkan hartanya. Walaupun orang gila itu kaya, taruh kata. Maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya adalah orang tuanya. Walhasil, kaidah setiap orang yang berkewajiban menafkahi pihak tertentu wajib pula mengeluarkan fitrahnya. Ini kaidahnya begitu, lebih mudah begitu. Jadi orang yang wajib menafkahi istri, menafkahi anak dan lain sebagainya, maka wajib pula menafkahi atau mengeluarkan zakat fitrahnya orang-orang yang wajib dinafkahi. Kifayatul Ahyar juz 1 halaman 194. Faidatun catatan, ada catatan penting ini ya. Tidak sah bagi orang tua mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah tidak wajib dinafkahi, seperti anak yang sudah akil baligh. Hal ini jika dilakukan tanpa izin. Tetapi kalau pakai izin boleh. Ini keterangan saya ambil dari Taqriratus Sadidah Shahifah 420. Maksudnya begini. Anak yang sudah menikah, anak yang sudah akil baligh itu prinsipnya tidak wajib dinafkahi. Maka seorang tua itu tidak boleh, harusnya dia zakat sendiri. Kecuali ada izin. Ini adalah mungkin adat istiadat di Indonesia, entah anak laki-laki atau perempuan itu ya dinafkahi oleh anaknya itu ya, oleh orang tuanya. Maka monggo, tapi ya alangkah lebih baiknya karena pendapat ulama yang luar biasa ini, kalau punya anak-anak yang sudah akil baligh, minimal diberitahu, kamu akan saya zakat fitrahi, mau apa tidak, begitu ya. Harta yang dikeluarkan dan kadarnya. Dalam zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok penduduk setempat. Hati-hati, bukan makanan pokok muzaki, tapi makanan pokok penduduk setempat. Seperti beras untuk mayoritas penduduk Indonesia. Sementara, nah itu ya, jadi wong Indonesia mayoritas makan beras ya sudah itu ya. Jadi zakat fitrah di Indonesia itu mayoritas pakai beras. Sementara berapa yang dikeluarkan? Itu kalau di dalam hadis jelas satu sok. Satu sok itu 4 mud. Mud itu apa? Takaran beras. Atau ada lagi yang menerangkan 4 cawuk. Cawuk begini. Cawuk. Tapi ini kan mohon maaf kaum muslimin. Cawuan saya sama cawuan istri saya berbeda. Itu ya berbeda. Maka untuk mengkruskan ke kilogram, berapa kilo, berapa on, ini ada beberapa pendapat ulama. Zakat itu pirang kilo, pirang on, itu ada perbedaan pendapat, karena di dalam kitab dikatakan satu sok, 4 mud gitu aja. Lah berapa itu perbedaannya? Versi kitab Taqriratus Sadidah 2,7 kg. Itu di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Di dalam kitab yang lain, Muhtasar Al-Sahibul Bunyan, itu sekitar 2,5 kg. Jadi ada pendapat itu. Apa nggak ada pendapat lain? Ada. Salah satunya ini, versi sebagian ulama yang dikutip juga dalam Taqriratus Sadidah itu 3 kg. Itu halamannya ada 419 dan di Al-Bunyan 205 itu halamannya. Monggo kalau memang akan kita lihat bersama, ya. Itu ada itu ya. Catatan, jika tidak mampu mengeluarkan satu sok, maka dikeluarkan semampunya. Ini mungkin orangnya ya agak kurang mampu. Jadi dia itu hanya bisa mengeluarkan kurang dari satu sok. Monggo, tetap wajib mengeluarkan semampunya.
Taruh kata, kalau ada anggota keluarganya seperti saya 5, tapi naudzubillah saya mampu ya, gitu ya. Umpama dia harus mengeluarkan taruh kata dibuat 3 kilo 15 kilo dan hanya mampu mengeluarkan 10 kilo, tetap 10 kilo itu wajib dikeluarkan. Yang dua, harus dizakatkan dalam keadaan mentah, tidak boleh dalam kondisi matang atau sudah dimasak. Jadi ya berasnya, tidak boleh berupa nasi. Ini saya ambil dari I'anatut Thalibin juz 2, Shahifah 197. Kaum muslimin rahimakumullah, ini ada yang banyak bertanya kepada saya tentang apakah boleh zakat fitrah itu memakai uang, dinominalkan. Nah, itu ya, tidak berupa beras tapi dinominalkan. Ada juga yang bertanya bagaimana kalau beras ditambah uang. Nah ini yang kedua, ini yang saya setuju. Beras pancet ditambah uang. Wah itu jos itu. Ada karena orang itu kadang-kadang ditukar, wis gak dek beras, tapi uang tok aja lebih manfaat. Saya pikir juga kurang tepat. Maka saya pikir kalau bisa beras ditambahi uang. Wah ini uangnya sodakoh, berasnya zakat. Tetapi apakah ada ulama yang memperbolehkan zakat fitrah itu diganti uang? Ada, ada ya. Salah satunya adalah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Shadiq Al-Humyari dan Kiai Haji Khalil Bangkalan, terkenal Syekhuna Khalil. Ya, itu terkenal. Beliau berdua salah satu ulama yang memperbolehkan zakat fitrah diganti dengan qimah, dengan uang senilai dari beras tersebut. Dituangkan dalam kitab Tahqiqul Amal halaman 59 dan Syarah Matan Syarif halaman 949. Demikian kaum muslimin penjelasan singkat tentang zakat fitrah. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurang tepat itu murni karena kekhilafan, karena kekurang mampuan dari al-fakir saya sendiri. Wallahu a'lamu bissawab. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.